Shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh berjumpa kembali. Kita sudah melewati satu waktu-waktu yang kita boleh sama-sama sebentar lagi menyambut Advent pertama. Minggu pertama nanti akan langsung sampai akhir bulan Desember kita fokus pada khotbah berkenaan dengan Advent dan menyambut Natal yang akan datang ini. Maka Kisah Para Rasul minggu ini akan berhenti di pasal ke-5 dan nanti pada semester yang akan datang kita lanjutkan di pasal-pasal selanjutnya. Saudara, kita sampai pada pasal yang ke-5, panjang sekali ini pembahasannya dari ayat 12 sampai ke 42, tapi saya mencoba meringkasnya sesederhana mungkin, saudara-saudara. Berkenaan dengan tulisan daripada Lukas, bagaimana kita bisa menyaksikan perjalanan Injil, perjalanan pekabaran Injil dan pelayanan para rasul, saudara. Pada minggu yang lalu kita diingatkan, saudara-saudara, ketika peralihan dari pasal ini kita bertemu dengan kisah yang sangat familiar sekali, yaitu Ananias dan Safira. Saudara, peristiwa ini merupakan satu jembatan untuk kita bisa melihat, saudara, apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan orang Kristen. Apa yang Tuhan mau bagi gerejanya, saudara. Saudara, peristiwa Ananias dan Safira itu menjadi sebuah filter. Menjadi suatu filter bagi apa yang perlu kita saksikan dari peristiwa itu, saudara. Jelas saudara-saudara kita berbicara tentang Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang penuh belas kasihan, saudara. Tetapi Allah yang juga adil, saudara. Allah yang kudus, Allah yang suci. Bahkan Tuhan memilih saudara dan saya memberikan kasih dan kekudusan itu, saudara. Dengan kasih dan kekudusan itu kita hidup di dalam keharmonian, saudara. Di dalam satu keselarasan, di dalam satu kehidupan yang indah, saudara. Saudara, kalau ingin bertanya, ingin menjawab pertanyaan yang pertama, saudara, apa yang Tuhan inginkan bagi gerejanya? Jelas, gereja itu harus hidup di dalam kekudusan, saudara. Tetapi bukan hanya kekudusan, tetapi hidup dalam kasih. Dan inilah yang mempersatukan umat Tuhan, mempersatukan jemaat, saudara. Jadi gereja, jemaat mula-mula itu berdasarkan kepada kehidupan mereka yang penuh mengasihi satu dengan yang lainnya. Mereka bersatu dalam perhimpunan, dalam persekutuan, dalam kehidupan bersama orang-orang percaya. Dan Tuhan memberkati bertambah jumlah daripada orang-orang percaya hari itu. Tetapi saudara, peristiwa Ananias dan Safira, Tuhan ingin juga mendidik gerejanya, mendidik jemaatnya, saudara. Bahwa apa yang menjadi standar daripada Allah, apa yang ingin Tuhan tegaskan dalam gerejanya itu, saudara. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada gerejanya, apa yang Tuhan inginlah kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu saudara-saudara bicara tentang kasih dan kekudusan. Saudara, ini kehidupan yang penuh harmoni. Gereja akan penuh dengan berkat Tuhan. Kalau saya bawa ini kepada lingkup keluarga, saudara, kehidupan keluarga kita pun didasarkan kepada kasih dan kekudusan. Kalau saudara ingin mengalami sukacita, hidup dalam berkat Allah, hidup dalam kesyukuran, hidup dalam kelimpahan, saudara-saudara, hendaklah kita belajar hidup dalam kekudusan kita bersama. Kekudusan dan keselarasan daripada kasih itu. Saudara, orang yang mengasihi tidak boleh kompromi dengan dosa. Sehingga kita tidak bisa menerima kalau ada seorang pemuda berkata kepada pasangannya atau kepada tunangannya, saudara-saudara, dia mengatakan, aku mengasihi kamu, aku sangat mengasihi kamu. Tetapi disertai dengan perlakuan yang tidak berkenan, perlakuan dosa. Itu tidak harmoni. Dan Tuhan tidak mau, saudara, itu bukan kasih, itu hawa nafsu. Saudara sekalian, kekudusan bukan lagi kekudusan kalau tidak ada kasih.
Saudara, banyak belajar tentang orang Farisi, saudara. Mereka seakan-akan menjaga kekudusan, tapi hati mereka tidak ada kasih, bahkan tidak peduli kepada apa yang ada di sekelilingnya. Orang Kristen harus memiliki keduanya. Orang tua dan anak-anak dan orang tua, suami dan istri harus memiliki keduanya. Orang pilihan Tuhan itu dikuduskan dan dikasihnya. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Kita harus serius menghormati Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sanalah saudara gereja Tuhan itu diberkati, saudara. Kita memperhatikan ayat 12 tadi, yaitu bagaimana tanda-tanda dan mujizat itu menyertai gerejanya, saudara. Dan kalau kita perhatikan saudara, di situ Tuhan sangat memberkati gerejanya dengan bertambahnya jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 14. Ayat ke-15, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di batas-batas, di balai-balai dan tilam. Supaya apa saudara? Supaya pada waktu Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai dan salah seorang itu dari mereka. Dikatakan bayangannya para rasul itu, saudara-saudara, bayangannya saja menyembuhkan, saudara. Saudara, mungkin kita berpikir kritis, apa benar ayat ini, apa benar firman ini, saudara. Bayangan Rasul Petrus, bayangan Petrus, para rasul di situ, saudara, itu dapat menyembuhkan, dikatakan di sana. Ini tanda-tanda, ini mujizat-mujizat yang sungguh terjadi. Alkitab mencatat, saudara. Wah, saudara katakan, wah luar biasa sekali. Bayangan saja ini bisa menyembuhkan, saudara. Tetapi kita ingat, saudara-saudara, ini ada dalam satu konteks. Ada dalam satu kondisi. Ada dalam satu kehidupan masyarakat Yahudi hari itu. Nah, saudara mengenal kepercayaan Yahudi itu sangat berkenaan dengan apa yang ada di dalam tradisi-tradisi Yahudi, saudara. Salah satunya saudara-saudara, kita percaya, kita orang Asia, kita orang Chinese, orang Indonesia, itu mempunyai tahayul-tahayul, saudara. Kita mempunyai cerita-cerita lama yang kita sampai hari ini bisa mempengaruhi kita, saudara-saudara. Dan di dalam tradisi, kepercayaan, konteks orang-orang Yahudi, dalam kepercayaan mereka, bahkan di dalam tulisan-tulisan Nabi Yahudi yang tercatat dalam kitab Misna, itu ada satu ungkapan di sana ketika orang Yahudi, saudara-saudara, diingatkan jangan melewati patung. Patung apa, saudara? Di situ ada patung Asera namanya. Itu kalau melewati, bayang-bayangnya itu akan membawa dampak konsekuensi dua hal. Yang pertama, membawa konsekuensi malapetaka, atau yang kedua, membawa konsekuensi yaitu berkat. Bayangannya, saudara-saudara. Sehingga jangankan orang yang hidup bayangan daripada patung itu saja. Patung Asera itu, saudara. Saudara-saudara, ini kepercayaan Yahudi. Ini adalah tahayul, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang mempunyai kepercayaan tahayul demikian, banyak lagi orang-orang kepercayaan Yahudi itu banyak, saudara-saudara. Saudara, maka kalau kita pergi ke Israel, saudara akan bertemu banyak tradisi. Saya belajar tentang tradisi Chinese, saudara. Wah, itu. Kami tinggal di kompleks orang Chinese, saudara. Rumah kami ada di kompleks unit itu ada 14 unit atau 15. Tapi angka 13 gak ada di nomor rumah itu. Diganti 12A. Saya rumahnya 12, dia 12A. Saya pikir-pikir setiap suratnya kok nyasar ke saya terus. Ya kan, tukang pos nggak mau tahu 12 ya masukkan AB ya pokoknya masuk 12. Saya pikir, saya tanya strata dan sebagainya, ini benar nggak sih dulu yang bangun ini pakai nomor, kok nggak ada 13, 12 langsung 14, 15. Soal angka. Belum lagi saudara, orang-orang tua kalau mau menikahkan anaknya, lihat tanggal dulu. Ada yang lihat tanggal di sini? Tanggal, ada lihat waktu? Mama saya itu dulu dikuepangkan, diberikan ke saudara. Dan dia cerita,
Mama sedih sekali. Mama itu dikuepangkan. Mama enggak ngicipi dari, kan ada surname itu, ada marga itu. Ini kok mama sendiri marganya lain, dikuepangkan. Karena kenapa? Karena konon ceritanya itu, tanggal lahirnya itu, wetonnya orang Jawa bilang itu, ini benturan ini. Ini harus dikasihkan orang lain. Itu cerita, itu tahayul saya kata. Ajaran Alkitab enggak demikian sebenarnya. Tetapi kenapa ketika mereka melihat dan melewati bayangan Petrus, mereka sembuh di sana. Nah, ini yang saya katakan, Allah itu punya cara yang unik. Saudara, berbicara tentang mujizat, berbicara tentang tanda-tanda di sini, saudara-saudara, saya ingin menekankan mujizat yang unik ini Tuhan memang pakai. Tuhan pakai agar semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan bisa berdaulat, saudara, Tuhan berkuasa. Dalam konteks tertentu, dalam keterbatasan seseorang, di dalam tradisi-tradisi, dalam tahayul-tahayul, saudara-saudara. Tuhan bukan ingin mengajarkan orang-orang hari itu, orang percaya yang berkumpul, mempercaya tahayul, tidak. Tetapi yang ditekankan oleh daripada Lukas di sini, orang yang mempunyai keterbatasan kepercayaan, orang yang dikatakan memiliki latar belakang yang sangat berbeda, sangat dangkal, zelo dikatakan. Imannya belum sempurna, belum dewasa. Tuhan juga bisa bertindak di dalam konteks seperti itu. Agar Tuhan boleh menjadi kehidupan mereka. Dan orang banyak ini semakin percaya dikatakan di sana. Tuhan, peristiwa mujizat yang unik ini, saudara-saudara, ini membawa dampak yang besar. Gereja bertumbuh, gereja berkembang, pertambahan dikatakan statistik itu naik terus, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, apa hal yang terjadi di samping itu, saudara? Di samping itu, saudara, saya katakan pada 2 minggu yang lalu, semakin kita melihat pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, semakin besar tantangannya. Pekabaran Injil dihadapkan dengan berbagai macam penolakan-penolakan, saudara. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 itu, para rasul tidak boleh mengabarkan Injil. Petrus dan Yohanes ditangkap. Tapi mereka terus mengabarkan Injil, mereka terus mengajarkan Injil, tidak stop, tidak give up. Dikatakan di bagian ini, saudara-saudara, di pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat-ayat yang ke-25, kita menemukan bagaimana berhadapan ayat yang ke-26, bagaimana rasul di hadapan mahkamah agama, saudara. Saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa sih ada orang yang menolak seperti itu? Dan justru yang menolak Injil, yang menghambat pekerjaan Tuhan, yang mempenjarakan para rasul, yang menangkap dan mensesat para rasul, Yohanes dan Petrus di sini, justru itu dikatakan para imam-imam. Imam-imam besar. Bahkan mereka berniat untuk membinasakan para rasul itu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan dengan teliti, saudara-saudara, status mereka itu orang-orang yang tinggi, saudara. Mereka mempunyai status sosial yang sangat tinggi. Mereka mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Mereka mempunyai keluarga yang terpandang, yang boleh dikatakan keluarga yang sudah mapan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, mereka ini tidak bisa menerima. Karena pride mereka, karena kesombongan itu, saudara-saudara. Saudara, kita harus hati-hati berhadapan dengan hidup ini, saudara. Dan kita melihat memang gereja mula-mula juga gereja yang gak sempurna. Gereja yang ada orang-orang yang namanya, contoh saja ini Ananias dan Safira. Masih ada yang lain, saudara. Dan kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, bukankah kita melihat kehidupan orang percaya itu diperhadapkan dengan dosa yang masih ada dalam kehidupan manusia ini.
Dan para imam bahkan dan pemimpin-pemimpin kategorial daripada pemimpin agama, mahkamah agama, Sanhedrin, itu kumpulannya teolog-teolog, orang-orang yang tahu kitab. Tapi justru mereka yang menghambat itu. Mengapa mereka tetap menolak? Mereka terlalu sombong, saudara. Mereka selalu terlalu sombong karena menganggap dirinya sebagai pemimpin agama. Kami orang yang sudah lama, kami orang senior, kami tahu semuanya. Kesombongan ini saudara-saudara membawa penolakan, bahkan menghambat pelayanan pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara, jika saudara dan saya itu setia melayani, jika saudara dan saya itu setia memberitakan Injil, jika saudara dan saya itu setia mempertahankan kesucian hidup, jika saudara dan saya berjuang untuk memiliki iman yang sejati, saudara, ada satu rumusan kehidupan rohani. Kita pasti menghadapi tantangan. Kita pasti menghadapi penolakan. Karena ini tidak bisa terpisahkan dengan realita penghidupan daripada pembangunan spiritualitas. Spiritualitas yang sejati itu bukan dibangun di dalam keadaan yang nyaman, aman. Tidak. Justru dibangun dalam keadaan yang sungguh-sungguh, kadang-kadang sesuatu yang situasi sulit sekali. Saudara dan saya menghadapi banyak contoh-contoh pergumulan hidup hari ini. Mungkin di antara kita juga mengalami, Pak, saya sudah berjuang, saya berdoa sungguh-sungguh, saya mau bekerja baik-baik, saya mau melayani Tuhan dengan setia. Tetapi Pak Joni, lihat apa yang sedang saya hadapi. Saudara sekalian, pasti ada kesulitan. Pasti ada kesulitan. Hidup itu pasti ada air mata. Air mata kita ini pasti kita alami, saudara-saudara. Di sini para rasul, herannya dan indahnya, tetap tekun, tetap setia. Para rasul ini tidak mundur, tidak give up. Rasul-rasul ini tetap teguh. Bahkan dikatakan pada waktu dihadapkan dengan oposisi, mereka tetap fokus, tetap berpusat kepada Kristus. Bahkan tetap dalam pemberitaan Injil. Tetap melakukan perbuatan kasih. Mereka memperhatikan orang yang sakit. Mereka menolong orang yang tidak ada makanan. Mereka memberikan yang terbaik bagi mereka. Saudara-saudara, keberanian dan kehidupan para rasul ini boleh saya katakan lebih maju lagi. Bahkan boleh meningkat, boleh naik kelas, saudara-saudara. Ketaatan mereka semakin utuh, saudara-saudara. Kalau Petrus, Yohanes pada pasal yang keempat, dia mengatakan satu kalimat, pertanyaan retorika yang berkata, putuskanlah pada hari ini bagimu sendiri, lebih taat kepada Allah atau manusia. Di pasal yang kelima ayat 29, kalau sudah memperhatikan, indah sekali dia kata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau waktu yang pasal 4 sebuah pertanyaan retorika, tapi pasal yang kelima dia katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara, itu yang saya katakan, ada kenaikan di sana. Para rasul semakin ditekan, semakin jelas hidupnya. Para rasul semakin ditekan, semakin kuat hidupnya. Para rasul semakin ditekan, semakin teguh imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah ini, saudara, penganiayaan tidak mengurangi kemajuan Injil. Dalam sejarah penginjilan dan sejarah kehidupan Kristen, penganiayaan sekalipun tidak mengurangi kemajuan Injil. Saudara sekalian, kita berdoa dan percayalah, tidak ada yang bisa menutup pekerjaan Tuhan, karena kuasa Allah yang menyertainya. Amin. Amin. Termasuk dalam pergumulan kita. Kisah para rasul ini dicatat sebagai sejarah untuk mengingatkan kita. Mengingatkan saudara dan saya,
agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap melayani, kita tetap percaya, kita tetap bersaksi. Jangan pernah mundur. Kita sudah lewati 1 tahun. 2024 kita sebentar menyambut 2025. Jangan sampai kita mundur. Kita maju, keep going, maju terus. Dan kita boleh bersama dengan Tuhan. Poin selanjutnya ini berbicara Tuhan menyertai kita. Poin ini berbicara tentang selanjutnya yaitu intervensi Tuhan ke dalam kehidupan kita. Termasuk dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tuhan itu berintervensi. Di sini dikatakan Tuhan itu mengutus malaikat-malaikatnya untuk membebaskan para rasul. Para rasul dibebaskan dari penjara. Bahkan Tuhan meneguhkan misinya. Dia terus memberitakan Injil. Dan dikatakan di ayat 17 sampai 19 ini adalah pemberitaan Injil di bait suci. Di bait Allah dikatakan. Apa yang Tuhan suruh perintahkan, mereka sudah dikatakan jangan lagi mengajarkan. Jangan mengajarkan Injil di bait Allah. Justru mereka kembali ke bait Allah. Bahkan mengajarkan di bait Allah. Di sana tempat di mana kalau kita ingat mereka ditangkap. Tapi mereka enggak trauma, saudara. Kadang-kadang masa-masa sulit kita di tempat yang sangat pahit kita itu trauma. Saya punya sahabat ya. Mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu dia operasi besar. Berkali-kali operasinya bukan operasi sederhana. Jantung itu dibuka. Dan dia waktu saat pulang dia katakan, Pak Joni thank you doanya. Wah, saya puji Tuhan Pak. Saya dalam hati ini betul-betul kemurahan Tuhan. Ini bukan operasi sederhana, operasi besar. Sudah rusak jantung itu. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk dia percaya pada Tuhan. Dia hari itu pernah mengatakan, Pak Joni saya enggak percaya Tuhan. Dia ngomong begitu, saya bilang enggak apa-apa. Saya tetap berdoa untuk Bapak. Tuhan mengasihi Bapak. Dia hanya sungkan pada anak putrinya yang disayangi. Kalau enggak dia katakan, Pak Joni saya usir hari itu waktu ngomong Tuhan mengasihi dan memberkati. Saya orang kuat, saya orang mampu. Dia ngomong begitu, operasi selesai, masuk lagi ICU. Ketika dia sadar, dia katakan pada anaknya, cari pendeta yang kemarin. Saya enggak kenal dia. Saya bilang, iya saya berangkat, anaknya nangis-nangis. Muse, dia orang yang sangat totok, dia bilang, bisa layak kembali datang. Puji ya kemarin papa marah-marah. Sekarang papa sangat lemah. Di mana? Di sana. Saya pergi ke ruangan ICU. Wajah yang galak minggu yang lalu saya lihat menjadi wajah yang loyo, lemah. Gemetar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta doa. Sambil menangis. Ampuni saya Pak. Oh iya, enggak. Saya langsung nyaut dengan firman Tuhan. Omong-omong dari hati ke hati. Dia minta anak-anak istrinya keluar dari ruangan itu. Dia ingin ngomong 4 mata. Kalimat yang pertama dia muncul, Pak. Saya orang berdosa. Saya takut mati. Wah, itu kesempatan yang sangat besar. Indah, saya berdoa, saya mengabarkan Injil. Dan dia bilang, sebelum saya Bapak Pendeta keluar, tolong ajar saya berdoa. Dia seperti anak yang kecil. Dia orang yang besar badannya, dia sudah sukses bisnisnya, usahanya. Dia seperti anak kecil menangis beringit-ringit. Saya mengajarkan doa sederhana seperti saya mengajarkan doa pada cucu saya. Tuhan Yesus, dia ingat, ikuti Tuhan Yesus. Ini aku, ini aku. Orang berdosa, orang berdosa. Dia selesai, amin. 3-4 hari kemudian itu adalah malam Natal.
Saya bawa anak-anak pemuda dari Randwick menuju ke St. Vincent Hospital. Berdoa bersama, mengadakan caroling di tuang chapel di rumah sakit itu. Wah, berkesan sekali. Dia begitu senang, gembira. Dia pulang ke Indonesia, dia bersaksi kepada banyak orang. Satu hari saya ketemu di Jakarta, saya kata, ayo Mbok mampir ke Sydney. Dia kata, Pak, maaf Pak, jangan ngomong ke Sydney. Saya ada trauma. Oh, traumanya bagaimana Pak? Wah, mulai dia cerita. Dan saya berkata, sebagai seorang pendeta sekalipun, saudara, kita mempunyai kehidupan kita, hidup kita, tubuh kita ini terdiri dari banyak aspek, bukan hanya intelektual, bukan hanya emosi kehendak. Kita mempunyai perasaan, kita mempunyai jiwa di dalamnya. Dan saudara melihat penciptaan Allah yang sempurna, yang utuh ini, saudara-saudara, kompleksitasnya juga berbagai macam akan terjadi, saudara. Artinya saudara-saudara, ada orang-orang yang memiliki masa lalu sehingga dia trauma, dia mengalami kepahitan hidup, dia tidak bisa lagi. Tetapi yang mengherankan para rasul ketika sudah ditekan, sudah dihantam di sana, ditangkap di sana, dipenjarakan di sana, tapi dia kembali lagi di sana dengan kesegaran yang lebih tinggi lagi. Kalau saya melihat di sini saudara-saudara, bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Tetapi juga inilah yang saya sebut intervensi Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut dengan kenyataan hidup. Kita tidak boleh gentar terhadap kesulitan yang kita sedang hadapi. Tetapi kita harus percaya penuh bahwa Allah yang berintervensi penuh dalam hidup kita. Saudara-saudara, intervensi Allah ini nyata di dalam kehidupan para rasul, khususnya pada Petrus dan saudara-saudaranya, pada kawan-kawannya. Di situ banyak kumpulan orang banyak, saudara. Di situ ada pimpinan-pimpinan Sanhedrin. Di situ ada mahkamah agama. Mereka sedang menghakimi para rasul. Tetapi yang mengherankan di sini, saudara, kalau saudara dengan teliti membaca di sini, ada tokoh yang sangat dikenal, yaitu seorang profesor, guru besar Yahudi yang sangat dihormati, yaitu di dalam Sanhedrin yang bernama Gamaliel. Heran sekali, saudara-saudara. Justru dalam kumpulan-kumpulan daripada orang-orang pemimpin-pemimpin itu, Tuhan bisa memakai Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel ada seorang pimpinan Farisi. Saudara tahu, saudara, bagaimana kehidupan orang Farisi, bagaimana filsafat, filosofi kehidupan mereka. Tapi Gamaliel ini Tuhan pakai justru di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara, ini yang saya sebut Allah berintervensi, Allah berotoritas, Allah berdaulat. Saudara ingat persis, saudara, mereka ini termasuk orang Saduki, mazhab Saduki, ingin mau agar Petrus dengan kawan-kawannya dimasukkan bahkan dibunuh. Seperti apa, saudara? Seperti Yesus. Yesus itu sebuah keputusan daripada sebuah sidang, yaitu Sanhedrin. Dan ini dipersilahkan pada waktu Yesus dihakimi di atas, bahkan dihadapkan seorang hakim Pontius Pilatus. Saudara, dan itu tidak bisa di stop. Dan memang Tuhan sengaja memakai situasi itu sehingga saudara bisa menyaksikan kegenapan daripada rencana Allah terjadi pada waktu Yesus masuk bahkan naik ke Golgota, tersalib di sana. Tetapi intervensi Tuhan di sini dalam kisah para rasul ini, Gamaliel ini Tuhan pakai. Dia bangkit dan berkata, tidak boleh. Biarkan kalau dari manusia nanti pengikutnya hilang sendiri, dia katakan. Pasti mati. Namun kalau dari Tuhan maka kamu tidak boleh menstop mereka. Tidak boleh melawan para rasul itu. Saudara-saudara, Gamaliel mengingatkan ini dengan alasan. Dia mengingat akan sejarah kehidupan dia. Dia mengingat kepada dua nama di sini disebutkan Teudas dan juga Yudas. Siapa Teudas, saudara? Kalau kita memperhatikan dari ayat 37, ayat 35, 36 dikatakan di sana, Teudas itu dia muncul
Dia mengaku sebagai orang yang istimewa, yang luar biasa. Pengikutnya besar, 400 orang. Saudara. Pada zaman itu pengikut 400 orang itu besar. Tetapi ketika Theudas mati dibunuh, pengikutnya tercerai-berai. Hilang, tidak tahu kemana. Di ayat 37 setelah itu muncul seorang yang bernama Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tapi ia juga tewas. Dan pengikutnya tercerai-berai. Saudara, kita memperhatikan ini dilihat oleh Gamaliel. Dan Gamaliel berkata, beda dengan Yesus. Yesus sudah mati disalibkan, tetapi pengikutnya malah bertambah banyak. Awas lo, hati-hati lo. Gamaliel berkata, dalam sejarah itu ada pendirinya yang mati, muridnya bubar. Tetapi mereka berbeda. Mereka tetap percaya, bahkan mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Mereka sudah menganggap Yesus mati. Orang Saduki nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi kenyataannya, saudara, gereja semakin bertambah banyak. Orang percaya semakin bertambah jumlahnya. Gamaliel mengatakan, wait, tunggu, lihat. Apakah itu dari Tuhan? Kalau saudara memperhatikan, saudara, jangan-jangan itu kita sedang melawan dengan Tuhan. Tiada hati yang takut Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, intervensi Allah. Saya percaya dalam hidup kita ini ada intervensi Allah. Di dalam situasi apapun juga. Sehingga Paulus itu pernah meringkas bahwa satu kehidupan kita itu adalah Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-40 ini, mari kita melihat saudara apa yang terus kita saksikan. Mereka yang memanggil rasul-rasul lalu menyesah mereka, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Mereka dilarang. Seperti di pasal yang keempat. Tapi mereka dikatakan ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira dikatakan. Karena mereka tetap dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, nama di atas segala nama. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Di rumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Luar biasa. Ini yang saya katakan di dalam penutup khotbah ini. Pekerjaan Tuhan tidak bisa di stop. Tuhan berintervensi supaya Injil tetap diberitakan. Tuhan berintervensi dalam kehidupan kita semua. Dalam setiap kejadian yang apa kita sedang hadapi. Kita percaya Tuhan bersama dengan kehidupan anak-anaknya. Amin. Saudara siap menunaikan tugas di minggu yang akan datang ini. Para pemuda-pemudi yang belajar di semester yang ada di akhir semester ini, mari kita bersyukur Tuhan sudah berintervensi dalam kehidupan pelajaran kita. Orang tua yang mempunyai anak-anak kelas 12, kita percaya Tuhan sudah pimpin anak-anak kita. Mari kita syukuri, tapi kita juga mengharap dan berdoa kepada Tuhan supaya masa depan anak-anak kita terus dalam pimpinan Tuhan dan mengikuti intervensi Tuhan dalam hidupnya, dengan hidup taat, setia, mengasihi, bahkan hidup dalam kesucian. Yang terakhir, beritakanlah Injil. Ini tidak bisa di stop. Perintah Tuhan Yesus inilah yang mengakar, yang membara dalam hati para rasul. Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Dan para murid ini tidak bisa tidak membara. Karena apa? Karena dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasanya, dipenuhi dengan kegairahannya. Karena dia mengalami
Dan ini ada satu doktrin yang disampaikan di pasal sebelumnya, yaitu di dalam keselamatan, di dalam Dia jalan satu-satunya. Oh saudara, kalau kita tahu itu jalan satu-satunya, kita tidak boleh diam saudara-saudara. Kita harus beritahu seperti saudara dan saya. Kalau ada saudara kita yang sakit dan kita tahu ada obat yang tepat, yang saudara dan saya sudah terima dan saudara dan saya sudah alami, kita mau berantusias ngomong, ini loh obatnya, ini loh obatnya. Karena tahu itu. Dan para rasul, orang-orang percaya bertambah banyak mengalami kuasanya dan kasihnya. Mereka peduli kepada orang lain. Mereka dengan hati yang sukacita ingin terus bekerja bagi Tuhan. Memberitakan Injil, peduli terhadap orang di sekelilingnya. Menolong orang yang sedang lemah, memberikan orang yang tidak mampu, memberikan orang yang kosong. Bahkan memberikan Injil, kabar baik itu. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian. Amin.